Kesininya ada satu IC kecil berupa penguat mic yang digunakan oleh 3 mic sekaligus menggunakan satu preamp, jadi di kopling semuanya. 3 mic itu seperti di sini dituliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Rosin Channel. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai satu buah soundcard, live soundcard atau mixer live seperti merek-merek P8 kayak gitu. Yang ini kebetulan mereknya Soundbase. Soundbase tipe V12 sudah saya buka malahan. Jadi kendala yang dihadapi pada Soundbase baru ini masih ada plastiknya nih. Mic-nya kurang nendang, kurang gimana gitu. Terus untuk input instrumen pun sama, kurang nendang juga. Jadi harus volume full semuanya baru bisa agak dirasa enak gitu. Yang diinginkan kita gak usah full volume banyak-banyak, tapi suara udah enak, udah terasa kenceng. Saya sudah bongkar dalamnya, kondisi dalamnya cukup bagus IC-nya. Walaupun hanya menggunakan satu IC inti. Ya, ini satu IC intinya. Di IC ini dia bisa menjadi preamp, penguat audio juga, terus Bluetooth di sana semua. Adapun rangkaian ke sini ini hanya rangkaian display LED. Ini display LED untuk bar grafik musik, bar grafik mic, dan bar baterai. Kesininya ada satu IC kecil berupa penguat mic yang digunakan oleh 3 mic sekaligus menggunakan satu preamp, jadi di kopling semuanya. 3 mic itu seperti di sini dituliskan. Ini jadi ada mic 1, mic 2, headset. Jadi tiga mic ini menggunakan satu buah preamp penguat. Nah, untuk bagian mic-nya saya tidak akan tambah rangkaian. Saya hanya kurangi kapasitas dari resistor penghubung kepada rangkaian preamp ini. Dan pada rangkaian line in atau rangkaian instrumen saya akan tambahkan satu buah perangkat modifikasi dari preamp mic. Nanti kita modif menjadi penguat audio supaya inputnya lebih nendang lagi suaranya, atau bisa lebih kencang lagi suaranya, tidak kecil, dan volume pun tidak harus full. Kita tes dulu suara aslinya sebelum kita modif ya. Nah, saya menggunakan mic ini M800. Oh ya. Oh iya, untuk seri Soundbase ini di belakangnya hanya untuk mic kondensor saja dua-duanya, tidak bisa dinamik. Untuk 2 mic kondensor, 3 dengan headphone. Saya ini mic dekat dengan mulut, suara seperti ini. Kalau tiga jari seperti ini. Ini volume mic full, volume output headset full, treble full, alto full, bass full. Ke live podcast saya kasih full ya. Saya kasih full, suaranya seperti ini. Bassnya gak begitu pengaruh. Cek 1, 2, 2, 3, berarti kurangin altonya atau triplenya supaya bassnya lebih keluar. Ini sebelum dimodif, volume full semuanya, ini full, ini full. Ini live broadcast yang direkod ke handphone, ini kasih full. Di bar grafik lampu seperti ini. Kenapa terlihat berkedip? Karena frame rate dari LED dengan kamera beda, jadi terdapat klip-klip kedipan. Ini sebenarnya gak ngedip. Berhubung perbedaan frame rate kamera dengan LED itu, jadi hasilnya kayak berkedip gitu. Baik, ini hasil sebelum kita modif ya. Sebelum kita modif, ini hasilnya.
Kita cek untuk instrumen musiknya seperti apa, kencang suaranya. Tes suara musiknya. Kita tes suara musiknya seperti ini. Suara musiknya ini di handphone sudah full, ke sini full, volume ini volumenya. Ini full segini nih. Full seperti ini. Kita akan tingkatkan lagi volumenya supaya lebih nendang lagi. Oke, kita oprek-oprek dulu ya. Ini ekornya gak enak. Kita oprek-oprek dulu, suaranya nanti akan jadi seperti apa. Nah, ini setelah kita angkat ke sini semua dan apa saja yang nanti akan kita modif dan bagaimana modifnya. Coba kawan-kawan perhatikan untuk jalur preamp ini, untuk kawan-kawan yang ingin modif tipe ini sangat mudah. Kita untuk bagian mic-nya tidak perlu tambahan rangkaian. Saya kasih dekat dulu untuk kameranya, zoomnya gak kuat. Nah, segini aja lah, kayaknya cukup. Mana? Ya, ini walaupun dia kurang jelas juga ya, seperti ini. Ini pada bagian preamp mic-nya ini mempunyai tiga inputan. Sebenarnya satu input dibagi tiga. Ini input yang untuk bagian mic 1, ini input untuk bagian headset, ini input untuk bagian mic 2. Ini ukurannya sekitar 2 kilo lebih atau 2K1. Saya akan rubah menjadi 200 ohm untuk pembagiannya. Berarti secara hitung-hitungan dari 2 kilo ke 200 ohm perbedaan 10 kali lipat ya. Mudah-mudahan perbedaannya cukup menonjol dan enak, tidak pecah. Saya akan ganti dua resistor ini untuk bagian mic 1 dan bagian mic 2. Saya akan ganti dengan 200 ohm. Oke, saya proses ganti dulu ya. Nah, ini setelah proses penggantian R pada bagian mic. Nah, ini yang saya ganti nih, yang dua ini. Berhubung yang saya punya ukurannya besar, jadi saya miringkan masangnya. Nah, asalnya di sini nih ukuran yang ini saya ganti dengan yang besar ini karena saya gak punya ukuran yang kecil, kebetulan saya yang besar. Ini ukurannya 220 ohm ya kalau terlihat di kamera. Kurang jelas juga. Intinya ini 220 ohm. Saya ganti bagian ini. Ini untuk mic bagian mic 1. Ini untuk mic 2. Gitu. Kok pencahayaannya jadi gelap gini? Oh, bukan gelap, backlight. Nah, ini untuk sekali lagi ini mic 1, ini mic 2. Kita langsung tes aja ya hasilnya seperti gimana kalau menggunakan resistor 200 ohm ini yang asalnya 2 kilo. Kita pasang dulu, kita tes dulu. Kita tes. Wow, ini posisi seperti tadi dengan volume mic full, semua full ya. Tapi micnya jauh nih, jauh dari mulut saya. Wow, tuh bahkan feedback ke telinga saya, feedback. Ini jauh ke mulut saya. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. 3 jengkal dari saya ya. Berarti dari saya sekitar 25 sentian lah, 75 senti dari mulut saya. Segini kalau mau deket, kita perkecil aja volumenya. Saya kasih ini di 0 sedikit, mana tutup volumenya biar kelihatan statusnya seperti gimana. Status kayak hubungan saja, status. Nah, ini saya kasih seperempat volume mic. Ini saya kasih setengah. Ini saya kasih 3/4. Ini saya kasih full. Gak tahan di telinga saya kalau kasih full. Oke, kasih 1/4 pun udah nendang suaranya. Sensitifnya udah berubah jauh. Kita ingin lebih sensitif, berarti volume ditingkatkan lagi. Ini posisi mic jauh dari saya dan suaranya cukup lantang, cukup terdengar jelas. Jadi kalau kita mau
meeting Zoom ataupun mau apa namanya live gitu kan, ini lebih enak. Gak tahu ehonya jalan gak ini, cek cek cek, jalan ehonya enak ya. Cek ini pakai eho, ini pakai eho, aduh terlalu dekat dekat ke telinga saya. Ini monitor saya kekencengan. Cek 1 2 3 3 2 cek 1A. Ini kurangin altonya, saya tadi banyak kurangin supaya agak feedback. Saya kasih volume setengah seperti ini. Cek 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 1 3 cek 1 2 3. Ini kondisi jauh ya, saya kasih up saja kondisi jauh ke mulut saya. Kurang lebih 75 cm dari kondisi saya di belakang kamera dan ke bawah. 1 2 3 ya 3 juga 75 cm lah. Untuk mic-nya udah oke. Selanjutnya saya akan modif untuk bagian mic instrumennya, mic instrumen, maaf, instrumen musik atau line in, karena untuk line in-nya pun kecil. Untuk line in saya akan pergunakan preamp mic yang nanti dimodif sebagai penguat audio. Oke, saksikan selanjutnya. Saya cabut-cabut dulu seperti biasa. Saya ambil posisi lain. Kita ke bagian line in. Berarti line in yang ini ya, yang ini berarti line in. Nah, karena ini mic 1, mic 2, ini headset gitu. Mic 2 aja belum saya coba. Ini mic 2 nya longgar, coba. Ini mic 2 nya sama stabilnya karena menggunakan satu preamp dan dibagi dengan RC ya. Preampnya cuma satu, jadi maupun itu mic 1 atau mic 2 dia dibagi rata dua-duanya menggunakan rangkaian masuk ke dalam satu preamp dan masuk ke audio codec. Baik, kita maju ke rangkaian bagian line in atau mic musik instrumen, salah terus ngomongnya. Mohon maaf. Kalau lagi bulan puasa gini banyak salah, terbayang kopi dan rokok mungkin. Baik, kita buka-buka dulu ya yang lainnya. Kita close dulu yang bagian mic udah selesai, tinggal bagian instrumen. Nah, saya akan pergunakan preamp mic ini. Ini preamp mic biasa yang biasa digunakan untuk mic condenser. Preamp mic ini saya sedikit modifikasi supaya bisa digunakan menjadi penguat audio. Tidak hanya penguat mic saja. Jadi penguat audio saya pergunakan ini. Sedikit modifikasi pada ini satu. Aduh, ini bising suara motor, suara apa? Yang saya modifikasi ini R10 kilo saya cabut satu. Ini dicabut, dikosongkan saja, gak dipakai. Yang lainnya tetap dipergunakan. Seperti biasa. R10 kilo dicabut. Satu lagi yang saya ganti yaitu kapasitor ukuran 100 nano. Yang ini saya ganti dengan 1 mikro. Sebenarnya dengan 100 nano ini pun bisa, cuman suara bassnya kurang nendang nantinya, suara bass untuk 100 nano ini. Makanya saya akan ganti dengan 1 mikro. Nah, kita ganti dulu nanti dengan 1 mikro. Ganti ini dengan 1 mikro. Saya kebetulan ada 1 mikro, kalau nggak salah saya cabut. Oh ya, ini yang 1 mikro. Ganti dengan ukuran 1 mikrofarad. Nah, ini ukurannya 1 mikro. Nah, pemasangannya seperti biasa. Seperti kemarin pemasangan preamp mic. Sama. Di sini ada yang namanya mic in. Ini kita jadikan input. Di sini ada out. Out ini kita jadikan sebagai output juga. Nah, berhubung ini tidak pakai tidak pakai potensio lagi, jadi outputnya saya ambil dari sini langsung. Jadi inputnya ke sini, input dari instrumen atau line in, output ke mixernya ke sini. Satu lagi yang ditambahkan kapasitor 100 nano di bagian sini nih, di bagian sini. Saya akan cabut-cabut dulu dan akan ganti dulu ya supaya lebih pas, lebih enak lah.
Nah, udah modifnya seperti ini. Di sini pada bagian ini saya tambah kapasitor 100 nano. Pada kapasitor 100 nano tadi saya ganti dengan 1 mikro supaya bassnya lebih keluar, supaya bassnya lebih muncul. Saya ganti dengan 1 mikro. Inputnya tetap sama. Input dari sini, tegangan dari sini. Mana petunjuk? Nah, tegangan masuk ke sini sama tegangan. Nah, kita tegangan pun tetap ambil dari si sound card-nya. Tegangan di sini, input ke sini, output ke sini. Tidak pakai volume, nanti volumenya dari si sound card saja. Bagaimana pemasangan pada sound card-nya? Kita cek jalur pada bagian sound card-nya. Kita lihat bagian line in ya. Mudah-mudahan kameranya bisa mengejar fokus baik. Line in yang mana ya? Oh, yang ini line in. Ini jalur line in, yang ini jalur line in. Jalur line in ini dia masuk ke sini. Setelah saya ukur-ukur dia masuk ke sini, dia masuk ke R ini, masuk ke C ini. Kita akan cutting, kita akan angkat 1 atau 2 kapasitor ini karena dia stereo LR. Berarti kita membutuhkan 2 preamp ini ya. Membutuhkan 2 preamp ini supaya bisa tetap jadi stereo. Nah, walaupun dimasuk ke sininya pun pengolahan ini gak stereo sebenarnya sih. Pengolahan ini mono dipecah-pecah lagi jadi stereo lagi gitu sebenarnya. Gitu. Nah, gitu. Kita angkat kapasitor ini, kita jadikan sebagai atau resistor inilah ya yang kita angkat. Kurang jelas kameranya. Nah, resistor ini saya cabut, innya di sini, outputnya di sini, innya di sini, outputnya di sini. Saya akan ambil dari input ini masuk ke sini. Jadi jalurnya dari resistor tadi. Nah, dari resistor ini nanti kita angkat jalurnya masuk ke input ini. Dari output ini dia masuk ke kapasitor yang sebelahnya lagi gitu. Mudah-mudahan soldernya bisa cukup karena kecil banget ini. Kecil bingit tuh, kecil banget. Makanya tadi pun yang bagian mic itu cukup agak kesulitan karena punya saya SMD-nya agak besar, sementara yang bawaan soundcard ini lebih kecil. Makanya agak sedikit kesulitan dari pemasangan. Bisa coba utak-atik dulu lah, nanti pasang-pasang dulu hasilnya nanti lihat. Untuk soldering agak susah ya, seperti biasa terhalang kamera. Sebenarnya bukan masalah terhalang kamera juga sih, mata saya udah agak jelas kalau udah agak enak kalau pakai jauh. Pengerjaan menggunakan lensa jadi lebih mudah. Jadi double kacamata dan lensa. Faktor U lah, faktor umur. Kita cek nanti hasilnya seperti gimana. Dan saya pun belum tahu tegangan. Kayaknya kalau tegangan ngambil dari sini. Iya, tegangan kayaknya ngambil dari sini nih kalau tegangan. Tegangan sepertinya ngambil dari sini kalau lihat dari di jalur ya, di jalur ke belakang sini. Ini karena gak ada lagi jalur lain-lain. Oh iya, ini tegangan. Kita tegangan ngambil dari sini. Ground biasa ke body. Kalau ngambil dari sini dekat dengan ini, banyak kalau tegangan banyak saya bisa ngambil dari sini juga. Banyak lah tegangan. Intinya nanti hasilnya nanti kawan-kawan bisa perhatikan ya. Dan saya pun belum ukur-ukur untuk penyimpanan sebelah mana nih. Karena ukurannya cukup fresh di dalamnya. Apakah di belakang, apakah di atas, apa di mana. Baik kawan-kawan, saya modifikasi dulu ya. Saya pasang-pasang dulu, saya solder-solder dulu. Nanti cek hasilnya dan bagaimana menurut kawan-kawan. Ini setelah dipasang penguat, kita lihat jalurnya ya supaya kawan-kawan yang ingin membuat bisa mencobanya dan bisa terlihat jelas di kamera. Nah, di sini saya pakai kabel jumper. Ada 2 kabel jumper saya pasang untuk input dan output.
dan inputnya masuk ke penguat ini. Biasa ada input kan, ada output, terus ada ground, ada tegangan. Untuk tegangan saya ngambil dari sini ya. Oke, kita tes suaranya untuk musik ya. Untuk musiknya kita tes suaranya. Tadi untuk mic sudah, sekarang untuk musik kita tes suaranya. Kita tes suaranya. Oh, ini suara dari alat ini ya, nggak dari kamera. Kalau saya kasih setengahnya lah, karena oper ke telinga saya. Oh tuh kan, saya ininya saya perkecil lagi, saya perkecil. Jadi suara bisa lebih nendang lagi kalau menggunakan alat ini untuk recording ke kamera ataupun ke handphonenya. Untuk musiknya kita play. Ini kecil. Nah, saya di setengah nih. Setengah segini suaranya. Kawan-kawan nanti bisa membandingkan hasil suaranya dari video dari awal. Untuk suara mic, suara musik, perbedaannya pasti sangat jauh berbeda, karena untuk line in, untuk musik kita menggunakan penguatan kembali, untuk mic pun penguatannya di up jadi 10 kali lipat, jadi lebih kencang lagi. Nah, tinggal packing, kita coba tes ulang. Untuk pemasangan sama aja ya. Mungkin dari video-video saya sebelumnya kawan-kawan bisa memahami lah, bisa memahami dari video-video sebelumnya cara pemasangan preampnya, input outputnya dan lain-lainnya. Kebetulan sekarang dipraktekkan kepada live sound card merek Soundbase P12. Secara konsep, secara struktur sama saja. Kok mas kayak eho, saya gak enak gini. Secara konsep, secara struktur sama-sama aja, hanya penempatan posisi yang beda. Dengan P8 di sini ditambah dengan rangkaian bar LED. Rangkaian sama-sama aja dengan P8 yang ori atau yang KW atau apapun lah, P8 konsepnya sama-sama aja. Untuk efek-efeknya pun recording semua hampir sama konsep kerjanya. Jadi tidak ada begitu kesulitan atau tidak ada begitu perbedaan dari V8 ke ini. Jadi kalau ibarat kurang paham pemasangan di preampnya, bisa simak video-video saya sebelumnya dengan judul, ada beberapa kalau tidak salah, Modiflap Soundcard lah utamanya, yang ada 8U, 8 plus gitu kan, 8. Sekarang kebetulan ke Soundbase P12 seperti ini. Oke, kita packing, kita beres-beres, pekerjaan sudah selesai. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Salam sukses teknisi elektronik Indonesia, salam kreasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.